Jadi kita dari kelompok dua, kita bakal ngawancarain Kak Wisnu dari Trax FM. Sebelumnya kenalin, nama aku Dika Yudatama dengan NIM akhir 107. Aku suka dengan jadi dengan 085. Aku Melabaya dengan NIM akhir 100. Aku Umi Latifah dengan NIM 090. Aku Faikal Najwa dengan NIM 8 kelas 11. Aku Keisha dengan NIM 068. Nah, mungkin kita perkenalan dulu nih. Halo, aku Wisnu Wiratmaja, salah satu penyiar di Trax FM Semarang. Makanan favorit burger. Siaran di Trax FM kurang lebih udah 6 tahun dan bergerak juga di bidang MC, host, ngajar-ngajar public speaking juga sama voice over yang paling jadi favorit. Kan kayak pertama itu makanya kayak tertarik di bidang radio itu karena apa? Pertama kali tertarik di bidang radio, yang pertama gara-gara aku pertama kali ngedengerin radio, kalau nggak salah inget tuh aku SD akhir lah ya. Terus pas zaman SMP, dunia radio tuh makin kayak rockstar aja. Seorang penyiar radio mau di daerah manapun tuh rasanya kayak selebritis lah. Gara-gara itu aku pengen nyoba jadi penyiar waktu SMP, tapi jelas nggak ada kesempatannya ya. Anak SMP mana mau diterima sama radio kan? Dari awalnya kayak makanya tuh udah bisa ngomong itu kayak lancar banget Aku juga tipikal anak yang pendiam banget sebenarnya, cuman emang aku suka dengerin orang ngobrol. Biasanya dari situ doang malahan. Baru bisa ngobrol selancar ini ya setelah jadi penyiar. Tapi kesan pertama kali akhirnya kerja di dalam salah satunya di kakak tuh kayak gimana? Karena waktu itu aku juga nggak punya ekspektasi apapun ya. Kesan pertamanya, oh ya udah aja, radio ternyata bentuknya kayak gini, depan tuh ada mixer, ada gimana, apa-apa tuh udah kerjain aja gitu. Aku kayak noting terus aja, cuman yang aku nggak nyangka karena aku sebenarnya agak telat masuk ke dunia radionya tuh. Karena masanya radio ketika aku masuk itu udah mulai turun dan udah mulai transisi ke digital. Masa yang aku nggak suka tuh cuma satu, aku harus punya sosial media. Dulu aku nggak punya, nggak terlalu seneng main-mainnya kayak gitu. Oh iya, mas, tapi kalau tanya pada mas dari dulu sampai sekarang jadi praktisi itu gimana? Jadi awalnya mulai di tahun 2018 awal itu aku ditawarin sama teman aku untuk nyoba daftar itu kan. Akhirnya cobalah, udahlah penting terus aja daripada nggak punya kegiatan juga. Terus persyaratannya pada waktu itu disuruh bikin demo siaran. Itu bikinnya di radio lain, dibantuin sama temanku di situ sampai rekamannya bisa jadi. Udah nih ngirim demo suaranya sama CV aku ke sini. Berapa hari kemudian dapat panggilan dari Trax FM untuk interview. Setelah interview baru deh tuh pihak Trax FM mulai memilih mana yang mereka kira-kira mau training, mana yang enggak. Aku ternyata termasuk salah satu yang training. Dari 60 sekian peserta yang diambil itu 15 orang. Dan kebetulan aku pada waktu itu adalah salah satu peserta yang trainingnya paling lama. Karena ngebenerin suara, ngebenerin intonasi, ngebenerin aksen, ngebenerin gaya bahasaku, itu aku butuh waktu paling lama. Bahkan Trax FM sendiri juga sempat waktu itu mengultimatum ya istilahnya. Dan nih, audition deh 3 bulan, nanti kita lihat hasilnya selama 3 bulan ini. Apakah kamu dengan on air beneran kamu bisa nyaman, bisa nonton pendengar? Kalau iya, official jadi Trax FM. Official jadi Trax FM. Ya. Kalau di POV-nya kalau itu plus minusnya jadi penyiar kamu gitu? Plusnya ini karena aku sekarang udah siaran pagi ya, jam 6 sampai jam 10. Plusnya adalah setelah jam 10 pagi aku mau ngerjain apapun itu banyak waktunya. Dan setelah aku jadi penyiar dengan modal ngobrol nih, modal ngedengerin orang lain, pintu rezekinya tuh kayak satu-satu, kayak kebuka, kayak bantuin aku ini dong, bantuin aku ini, kayak padahal sekedar ngedengerin cerita mereka doang nih niatnya nih, tapi tiba-tiba disuruh bantuin dan terus belajar, terus ya udah lanjut lah sampai sekarang hal-hal yang kayak gitu. Cuma minusnya adalah setelah jadi penyiar radio yang jam siaran pagi,
kita tuh susah izin ya. Dapat cuti itu susah sekali. Kecuali kita ada teman yang bisa ngegantiin kita ya. Dan kita persiapan cutinya mungkin juga kayak bisa 1 bulan sebelumnya buat nyari temen penggantinya aja. Itu yang agak susah sih kalau buat aku. Sisanya mah ya fine-fine aja sampai sekarang. Kalau dari kakak sendiri, tips and trick buat kita-kita nih yang mungkin sekarang masih belajar atau mau kayak nyemplung ke dunia radio gitu, itu apa? Belajar mendengarkan orang lain dengan detail. Itu yang nggak dimiliki sama anak-anak zaman sekarang yang menurutku ya. Mendengarkan dengan penuh atensi itu makan energi yang banyak banget. Ketika ada teman kamu yang curhat, terus kamu bisa nge-review ulang apa curhatan dia, itu udah pas banget. Dan itu berguna sekali ketika kamu mau belajar public speaking. Karena pengalaman atau cerita orang lain itu adalah modal utamaku untuk punya kosakata lebih banyak, untuk punya cerita-cerita yang lebih banyak lagi, untuk tahu gimana cara nge-trick orang lain ketika mereka didengarkan. Karena public speaking itu kan akan terasa bagus ketika lawan bicara kita nyaman ngedengerin kita. Intinya di situ aja gitu. Tips yang kedua, kalau buat aku baca buku, karena kosakata juga banyak di situ. Habis itu yang ketiga, melatih perangkaian kata. Nah, kalau yang ini mau nggak mau nulis nih, menulislah sesuai dengan SPOK. Minimal gitu aja dulu. Terus habis itu menulis dengan cara 5W1H. Habis itu peka sama diri sendiri, suka nggak kamu dengan gaya yang menulis kayak gitu. Kamu sendiri suka nggak ketika kamu ngedengerin dirimu ngomong. Kalau kamu belum suka, ya jangan berharap orang lain bisa suka denger kamu ngomong. Kalau menurut kakak sendiri, peluang atau tantangan buat penyiar di masa-masa kedepannya itu apa sih kak? Apalagi di masa digital kayak sekarang ya. Iya benar. Tantangan kami yang paling gede tuh kami nggak suka tampil depan kamera. Sedangkan kalian adalah orang yang butuh visual. Menghadapi Gen Z itu treatmentnya berat banget buat kami. Bukan di masalah ngobrol ya, tapi lebih ke aduh, aku harus tampil aja di depan kalian, berarti kan aku harus pakai pakaian yang bagus, harus pakai good looking lah, nggak harus ganteng atau cantik banget gitu, enggak ya, tapi at least aku harus rapi, harus wangi, harus mandi, ya elah, jarang jam aja belum tentu mandi nih. Setelah visual kita rapi, baru kita menyesuaikan apakah suaraku cocok dengan visualku yang seperti ini. Habis itu baru bikin konten, habis itu baru bikin ini, habis itu baru bikin itu. Masalah yang paling baru lagi adalah gap generation ini ngebikin kami para penyiar harus tahu kosakata kalian. Nah, kami harus belajar terus gimana cara kalian ngobrol, bercandaan kalian seperti apa. Mau nggak mau harus nonton TikTok. Mau nggak mau harus ngikutin apa yang lagi jadi trennya kalian. Nah, itu yang makan energi lebih gila lagi menurutku. Itu lagi sekarang udah ketambahan platform streaming, ketambahan YouTube. Mau nggak mau kita harus bikin juga, makin makan energi lagi. Berarti materi yang disampaikan di radio itu biasanya ikut tren kayak di TikTok gitu. Kalau di Trax FM mau tidak mau seperti itu. Selain soal daily life kami sebagai penyiar, POV kami sebagai penyiar, yang mau nggak mau yang jadi bahasan kami adalah berita-berita hangat di kalangan orang kalian juga. Karena ini radio anak muda. Sebenarnya kalau dari kita udah lumayan cukup sih mas, udah masuk sih di kita dapat insight juga tentang gambaran kalau seandainya kita mau jadi penyiar itu kayak gimana. Kalau dari aku udah cukup, dari yang lain udah cukup? Udah cukup. Mas mungkin ada beberapa kata yang mau disampaikan? Mungkin closing statement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih buat Mas Wisnu udah mau jadi narasumber kami. Jangan lupa dengerin Trax FM. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.